Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hudayfi. Saya dari UT Jakarta, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 dari jaringan komputer. Berikut hasil yang saya kerjakan. Lihat. Yang pertama, CD atau change directory adalah perintah untuk memindahkan directory ke folder lain. Berikut hasil praktek yang saya lakukan. Yang kedua, CLS, singkatan dari clear scanner, yaitu perintah digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer dan digunakan untuk menampilkan file teks. Perintah juga hanya bisa digunakan untuk satu file saja dan hanya untuk file teks. CLS juga digunakan untuk mengembalikan tampilan ke semula. Dengan menjalankan perintah CLS, semua perintah sebelumnya akan terhapus dan CMD akan kembali ke tampilan awal seperti baru dibuka. Berikut hasil praktek yang saya lakukan. Yang ketiga ada CLS dengan garis miring tanda panah tanda tanya. Perintah ini menampilkan file bantuan untuk perintah CLS dan memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Ini adalah file bantuan dasar. Perintah yang lebih kompleks akan memiliki file bantuan yang lebih mendalam. Berikut hasil prakteknya. Yang keempat adalah dir garis miring tanda tanya. Perintah ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory dan memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ditampilkan. Berikut hasil praktiknya. Yang kelima adalah IP config. Perintah IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adaptor yang terpasang pada komputer. Berikut hasil praktik yang saya lakukan. IP config garis miring all. Perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan perintah IP config default. Namun perintah ini memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Berikut hasil praktik yang saya lakukan. Perhatikan pada bagian awal kita bisa melihat nama komputer atau hostname-nya. Selain itu pada bagian bawah kita bisa melihat ada DNS suffix, domain name system. DNS suffix adalah nama lengkap untuk suatu host atau komputer di jaringan. Nama komputer ditambah DNS suffix ini akan membentuk suatu format yang disebut dengan fully qualified domain name atau FQDN. FQDN ini merupakan suatu cara untuk mengakses suatu host atau komputer. 7. IP config dengan garis miring tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus yang memberikan panduan penggunaan jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Berikut hasil praktiknya. 8. IP config dengan garis miring release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer kita akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Berikut hasil praktiknya.
9. ipconfig dengan garis miring renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, tapi hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Berikut hasil praktik yang saya lakukan. ipconfig dengan garis miring display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk localhost koneksi. Berikut hasil praktiknya. 11. ipconfig dengan garis miring flush DNS. Perintah digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS change. Berikut hasil praktiknya. ipconfig dengan garis miring register DNS. Perintah ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Berikut hasil praktiknya. 13. Ping. Ping sebenarnya merupakan akronim dari paket internet grouper, yakni sebuah perangkat dalam Windows yang biasa digunakan dalam mengerjakan koneksi di sebuah komputer yang saling terhubung satu sama lain. Caranya bisa dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP dalam IP address. Pada umumnya fitur ini hanya bisa digunakan saat komputer memiliki koneksi internet. Berikut hasil praktiknya. 14. Netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, Netstat sama dengan Text Manager. Jika Text Manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan Netstat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya seperti IP dan portnya. Berikut hasil praktiknya. Berikut ini keterangan dari output Netstat di atas. Kolom proto menunjukkan jenis protokol yang dipakai, bisa TCP atau UDP. Local address. Kolom ini menjelaskan alamat dan nomor port yang ada di komputer saya yang mana saat itu sedang aktif melakukan koneksi. Foreign address. Kolom ini menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. State. Kolom ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi. 15. Threshold. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirimkan pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Informasi rute yang merupakan daftar interface router yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Tidak hanya itu saja, namun juga memberi lebih banyak informasi seperti bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online. Biasanya informasi mengenai ISP ini akan muncul di baris coding ketiga atau keempat. Namun jika tidak terdapat di kedua baris ini, maka bisa mencarinya di domain pertama. Melihat semua router atau jalur yang telah digunakan untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus, biasanya terlihat dari jumlah baris coding yang muncul. Jika ada 13 baris, maka artinya 13 jalur yang dilewati oleh perangkat. Mendapatkan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besarnya kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan. Membantu memberi informasi mengenai kualitas jaringan, sehingga Threshold root ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Berikut hasil praktik yang saya lakukan. Sebagai contoh, kita akan melakukan Threshold pada halaman Microsoft.com. Dengan melakukan Threshold, kita akan mendapatkan informasi mengenai
lokasi router, tipe dan kapasitas interface, tipe dan fungsi router, serta batas-batas yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Pet ping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pet ping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan treasure. Berikut hasil praktik yang saya lakukan. Kode dengan strip N. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Strip H atau nilai. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah hop maksimum untuk proses pelacakan ke tujuan. Default jumlah hop untuk melakukan pet ping adalah 30 hop. Strip W atau nilai. Perintah ini digunakan untuk menentukan nilai maksimum yang ditunggu. Strip P digunakan untuk menentukan waktu maksimum untuk menunggu sebelum proses ping dilakukan kembali. Defaultnya waktu maksimum untuk menunggu adalah 250. Strip Q. Perintah ini digunakan untuk menentukan jumlah ICMP echo request untuk dikirimkan. Defaultnya adalah 100. Strip P. Perintah ini digunakan untuk melakukan tes terhadap koneksi RSVP pet. Strip R. Perintah ini digunakan untuk menguji apabila setiap hop terdapat RSVP. 17. NS Lookup. NS Lookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Berikut hasil prakteknya. Nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan untuk mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Nets, seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet, max, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak hal lainnya. Berikut hasil praktiknya. Untuk mengubah IP address Anda saat ini, ketikkan net interface IP address name, nama connection, static IP address, subnet, max, default gateway. Itu sebagai contoh, net interface IP address name sama dengan local area connection, statistik IP address-nya. Local area connection adalah nama adaptor jaringan Anda. Jika Anda telah mengubah nama menjadi LAN atau sesuatu yang berbeda, pastikan itu yang Anda ketik di dalam kutipan. Untuk menambah IP address, net interface IP address name local connection dengan nomor IP address-nya. Untuk menghapus secondary IP address, net interface IP delete address name sama dengan dalam kutip local area connection nomor IP address-nya. Untuk mengubah IP address utama dari static menjadi DHCP, net interface IP set address name sama dengan dalam kutip local area connection short sama dengan DHCP. 19. Root. Perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Root digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router atau gateway. Berikut hasil prakteknya. Root print untuk mendapatkan perintah sewaktu routing table. 20 net. Ketika mengetikkan perintah net, kita akan melihat opsi
seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi ini dapat membantu kita menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Berikut hasil praktiknya. Perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Jika perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN, maka mereka berfungsi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konvensi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan komputer karena alasan lain. Jika perintah nettime, perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau ke server waktu. Ialah tugas 2 dari jaringan komputer yang saya kerjakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.